Dar, ternyata donatur utama saya, suami saya tuh kena layoff. Kita akan memberikan allowance loh, berupa semacam gaji untuk teman-teman yang masih punya pekerjaan dan kita tidak mengharuskan mereka untuk resign di sana. Jangan hanya puas dengan satu sumber income, coba explore sebenarnya kita bisa cari tambahan dari mana in this economy gitu ya. Banyak orang membaca berbagai macam tips finansial, belajar gimana caranya investasi, gimana caranya ini, gimana caranya itu, tapi nggak action. Ujung-ujungnya better life itu ketika kita bisa bermakna bagi banyak orang. Hai teman kumparan dan juga sahabat Better You, selamat datang di Podcast Lab Special, edisi kolaborasi dengan Manulife Better You Project. Dan kali ini temanya adalah Better Start, Better Life, strategi buka peluang income tanpa batas. Nah, kita kalau dengar yang namanya peluang income tuh kayak matanya langsung berbinar-binar gitu ya. Dan tentunya karena ini masih dalam suasana awal tahun, ya, biasanya tuh kita kalau udah memasuki awal tahun, karena masih di kuartal pertama juga, seringkali kita tuh masih sibuk menyusun rencana-rencana ke depannya seperti apa, masih sibuk melakukan refleksi, tentunya supaya hidup kita jadi lebih siap, jadi lebih tenang, dan tentunya yang lebih hangat lagi adalah menjadi lebih bermakna. Nah, kalau misalnya kita ngebahas soal hidup yang lebih bermakna, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala itu soal stabilitas finansial, apalagi kalau bukan tentang keuangan ya, yang kadang suka bikin gitu. Nah, tentunya hari ini spesial dan juga temanya relevan sekali karena kita akan membahas soal bagaimana sih sebetulnya cara untuk bisa menambah sumber penghasilan lewat karir yang fleksibel. Dan tentunya hari ini bukan aku yang akan sharing ya, tapi juga tentunya adalah dua narasumber aku hari ini. Yang pertama adalah ada Bapak William Satriadi Sutrisno selaku GM Agency dari Manulife Indonesia. Selamat siang Pak Will. Terima kasih Linda. Betul ya panggilannya Pak Will ya. Betul. Bapak Will akan mau melakukan apapun yang terbaik ya. Bapak Will ada di sini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya hari Sama-sama. ini. Terima kasih juga udah ngundang. Terima kasih dan tentunya juga ada financial planner favorit kita. Ya, ini adalah Mbak Nadia Harsya. Halo, Terima kasih Mbak selalu Linda. siap sedia sharing sama teman-teman semuanya soal tips dan triknya untuk bisa menjaga stabilitas finansial ya. Oke, langsung aja. Tema hari ini tadi udah aku mention sebelumnya nih, Pak Will dan juga Mbak Nadia. Better start, better life. Ya, siapa sih yang nggak pengen memulai awal tahun ya dengan penuh semangat, dan tentunya kita tuh setiap mau mengakhiri tahun ya, kemarin-kemarin pasti berharap kalau tahun ini adalah tahun aku, atau bahkan tahun ini bukan tahun aku, tahun depan harus jadi tahun aku gitu ya. Kita sering banget kayak memberikan afirmasi buat diri sendiri gitu. Kita pengen punya hidup lebih baik, tahun depan harus jadi tahun saya dan lain sebagainya. Tapi aku menyadari bahwa definisi hidup yang lebih baik setiap orang tuh beda-beda. Kalau menurut Pak Will sama Mbak Nadia gimana? Kalau menurut saya ya, orang tuh banyak beranggapan hidup tuh yang lebih panjang gitu ya, hidup lebih panjang, hidup lebih sehat, itu adalah hidup yang lebih baik. Tapi menurut saya sebenarnya hidup yang lebih baik itu ketika hidup kita tadi Winda mention adalah lebih bermakna bagi orang banyak. Ya itu menurut saya tingkat tertingginya gitu ya dari hidup yang lebih baik. Tapi untuk sampai ke sana ya kita harus punya apa ya, kestabilan. Kestabilan itu sebenarnya apa sih? Kestabilan tuh mulai dari kestabilan finansial, kestabilan mental, kestabilan fisik, untuk kita bisa bermakna bagi banyak orang. Tapi ujung-ujungnya better life itu ketika kita bisa bermakna bagi banyak orang. Itu menurut saya. Filosofis ya. Sekali ya. Kalau menurut Mbak Nadia gimana? Kalau menurut saya, berhubung saya adalah seorang perencana keuangan ya, jadi kalau hidup yang bermakna adalah ada teorinya Mbak. Kita punya namanya piramida perencana keuangan. Jadi bentuknya segitiga. Jadi penuhi dulu dasarnya, terus makin lama makin ke puncak. Gitu. Dasarnya ini adalah financial security. Orang kalau sudah hidupnya secure, sudah cukup, maka dia bisa punya waktu untuk mengembangkan diri. Hidup secure tuh apa sih?
Ya memenuhi dulu kebutuhan-kebutuhannya dari sisi fisiknya, makannya cukup, punya tempat tinggal, bisa hidup secara aman, nggak ketakutan terus-menerus gitu. Nah selanjutnya ketika sudah ada di security-nya terpenuhi, maka dia akan ke financial stability and comfort. Nah ketika udah stability and comfort, orang tuh akan punya kecenderungan untuk bisa mikirin masa depan. Nah, jadi kalau udah bisa mikirin, udah secure nih untuk hari ini, bisa loh kita mikirin masa depan. Nah, terakhirnya adalah yang paling tinggi menurut saya adalah ketika kita bisa punya aktualisasi diri sama nih, mirip kayak Pak Wil tadi, bisa berguna untuk banyak orang, bisa punya sesuatu untuk dibagikan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan kayaknya nih the highest level of financial si piramid itu adalah bisa memberikan warisan yang layak untuk anak cucu kita kelak. Wah, luar biasa. Dipikirin tuh dari paling bawah sampai paling ujung. Kayaknya hidup bermakna tuh kayak gitu deh. Kalau misalnya secara perencana keuangan. Iya. Berarti definisi hidup lebih baik antara Pak Wil sama Mbak Nadia ini sebenarnya saling berkesinambungan ya. Kalau tadi mengutip yang Pak Wil bilang gitu ya. Kalau dulu kita tuh selalu pengen, namanya doa ya Pak, panjang umur ya. Jadi kayaknya semakin panjang umurnya tuh semakin kepengen gitu. Tapi makin kesini kita malah sering wondering, tergantung nih di usianya, apa makna yang udah kamu berikan ya buat diri kamu sendiri. Kamu udah ngapain aja. Jangan-jangan bisa jadi umurnya panjang, tapi bisa jadi nggak bermakna. Betul. Nggak kerasa kita tuh udah ngelakuin apa aja sih gitu ya. Tadi Mbak Nadia juga sempat bilang kalau ya bicara tadi ya soal piramida itu ya, sebetulnya penuhi dulu kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya. Kalau udah penuh, baru kita bisa memberi, bisa kasih ke yang lain. Betul, gitu. kita tidak bisa memberi dari cangkir yang kosong. Benar, ini khasnya kalau orang-orang bilang di sosmed tuh penuhi tangki cintamu dulu ya, gitu. Ini juga penuhi tangkimu sendiri dulu, baru kita bisa kasih manfaat buat orang lain gitu ya. Apalagi nih saya lihat mengutip nih data, jujur-jujuran aja nih ya, kondisi saat ini proyeksi dana moneter internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% pada tahun 2025 dan 5,1% pada tahun 2026. Jadi ini masih berada sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Jadi kita masih kurang 0,3% ya. Dan ini menunjukkan sebetulnya ada stabilitas dan ruang pertumbuhan, tapi tetap perlu diantisipasi. Ya, karena ada banyak sekali ketidakpastian ekonomi global dan juga volatilitas pasar keuangan internasional. Nah, kalau misalnya mengacu ke data seperti ini gitu ya, dalam waktu bersamaan kelas menengah rasanya lagi tertekan, kemudian bahkan jadinya cenderung menyusut. Dan itu juga kita sadari dan lihat sendiri ada penurunan daya beli juga gitu ya. Dan gelombang PHK ini juga yang seringkali kita lihat di kanan kiri kita gitu ya. Ini mungkin yang paling menegangkan salah satunya Mbak Nadia ya. Sebagai financial planner gitu ya, yang biasanya membantu banyak sekali orang untuk bisa mengarahkan ke jalan yang lurus gitu ya. Tiba-tiba melihat kanan kiri sekarang semua banyak sekali ada penurunan daya beli, tadi ada gelombang PHK dan lain sebagainya. Gimana nih Mbak Nadia menghadapi? Kalau Mbak Win kan tadi bilang gimana cara menolong teman-teman yang lagi menghadapi gejolak ekonomi ini. Kebetulan saya adalah salah satu yang terdampak dari gejolak ekonomi itu. Jadi gini, kalau boleh cerita-cerita sedikit ya. Saya adalah perencana keuangan yang mempraktekkan ke diri sendiri dan punya klien. Nah, praktek ke diri sendiri nih udah berjalan kurang lebih 12 tahun sejak saya mulai menikah. 12 tahun menjalankan rencana keuangan, punya dana darurat, punya dana pendidikan, ngumpulin dana pensiun, semuanya tuh kayaknya lancar-lancar aja ya. Sampai tahun 2024-2005 kemarin. Dan ternyata donatur utama saya, suami saya tuh kena layoff. Nah tuh, jadi kayak ternyata yang kejadian di banyak orang akhirnya saya mengalami sendiri gitu. Apakah panik, apakah tidak panik? Ya tentu saja panik gitu ya. Terus udah gitu di satu waktu itu saya merasa ilmu yang selama ini saya praktekkan tuh diuji gitu Mbak. Gimana ya caranya bertahan kalau situasinya stabil-stabil aja mah enak ya, tinggal pos uang ke sini, pos uang ke sini, pos uang ke sini. Tapi kan ini situasinya adalah situasi kita harus survive gitu ya. Namun ada satu hal yang saya syukuri adalah
Ketika 3 atau 4 tahun terakhir setelah pandemi COVID, kami tuh berubah jadi tipikal orang yang nggak berusaha stay di satu sumber income. Itu yang kayaknya nolong banget gitu ya. Iya. Walaupun tetap terasa guncangannya, income satu income utama hilang, itu kan terasa banget gitu ya. Tapi untungnya kita tuh tipikal orang yang oh ya udahlah kita coba di bagian yang sebelah sini. Siapa tahu masih rejeki gitu ya. Jadi instead of kami menjadi pihak yang terus-menerus kayak, duh kok nasib gini banget sih gitu. Kami mencoba untuk ya memang rezekinya bukan di situ lagi, yuk kita cari tahu. Nah, ini nih yang kayaknya kualitas yang belum banyak saya temui. Jadi tipikal orang Indonesia ini adalah tipikal yang nyaman-nyaman aja. Udah jadi karyawan ya udahlah gitu kan. Ya udah aman-aman aja, nyaman-nyaman aja dengan satu sumber income, nggak pernah berusaha untuk explore apakah ada potensi-potensi di tempat lain. Nah, seringnya keinginan untuk explore potensi di tempat lain terjadi ketika udah kesandung. Kena PHK nih, cari tahu yuk kemana. Nah, padahal sebenarnya ada loh potensi itu ketika situasi pekerjaannya masih baik-baik aja gitu. Yang terasa pun akhirnya akan beda gitu ya. Bagaimana kita mengusahakan potensi income ketika masa kepepet atau ketika masa yang masih longgar gitu. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya sebuah skill yang harus banyak orang cari tahu. Jangan hanya puas dengan satu sumber income, coba explore sebenarnya kita bisa cari tambahan dari mana in this economy gitu ya. Betul. Jadi kayaknya emang in this economy wajar sih kalau saya ngelihat orang tuh hustling gitu kayak dia, even saya ketemu ada klub namanya 9 to 5 and 5 to 9. Jadi setelah dia kerja 9 to 5, dia tuh cari tahu untuk habis itu kita bisa explore apa ya gitu. Itu Mbak, itu menarik banget loh. Iya. Ini jadi sebetulnya validasi bertambah ya, bahwa ini membuktikan kita nggak bisa bergantung di satu sumber income aja gitu ya. Dan tadi kalau misalnya Mbak Nadia bilang jangan nunggu kena dulu sampai kena PHK baru kita cari. Justru ini yang bagusnya pelajaran dari Mbak Nadia dan suami adalah udah ada strategi nih. Ya, jadi sebelum akhirnya musibah itu terjadi, untungnya sudah punya beberapa sumber income gitu ya. Jadi udah ada strateginya aja masih panik. Iya, benar-benar. Apalagi yang nggak punya strategi gitu ya. Pusing gitu, jujur aja pusing gitu. Iya, jadi ini pelajaran juga nih buat teman kumparan dan juga sahabat Better You ya, bahwa yang namanya punya sumber income lebih dari satu itu di kehidupan kita zaman sekarang ya, ini bisa dibilang sangatlah normal ya, bahkan dianjurkan gitu. Karena kita suka dengar orang bilang, kenapa sih hidupnya kayaknya hustle culture banget gitu. Loh ya memang perlu seperti ini gitu ya untuk bisa bertahan hidup gitu. Nah ini ngomongin soal side hustle gitu ya, atau misalnya bicara soal sumber income yang banyak lebih dari satu. Nah aku mau nantang Pak Will dulu nih. Nah ini kalau dari Manulife nih Pak, kira-kira apa nih Pak yang bisa diberikan untuk teman-teman kumparan ataupun juga sahabat Better You? Apa yang bisa ditawarkan nih Pak untuk bisa membantu teman-teman semuanya menambah sumber income? Wah, ini pas banget. Jadi memang kita ya di Manulife ini kita di tahun ini nih kita lagi benar-benar ekspansi bisnis. Nah salah satunya program yang kita punya itu adalah program Home for Agency. Artinya apa sih? Artinya kita itu mempersiapkan Manulife itu menjadi tempat untuk banyak tipe orang untuk mencari income tambahan. Nah, dan home, istilah home itu sendiri artinya apa? Artinya kita adalah tempat mencari income yang nyaman. Nah, dan banyak segmen yang bisa masuk juga. Jadi contohnya ya, banyak dari tempat kita adalah orang-orang yang masih punya pekerjaan, masih punya full time, tapi dia side hustle di Manulife. Nah, itu kita welcome, kita sangat welcome dan banyak sekali contoh sukses yang berawal dari sana. Nah, tapi bukan cuma itu. Jadi kita juga punya beberapa segmen lain. Salah satunya adalah kita juga punya ibu rumah tangga. Ya, jadi tadi bener banget tuh. Jadi kadang-kadang resiko itu karena resiko itu terkadang kita nggak tahu ya, katanya banyak hal loh. Jadi bukan cuman tadi unfortunate kalau di lay off, tapi bisa juga sakit ya, bisa juga pass away atau meninggal. Itu juga itu
itu merupakan tantangan ya. Jadi kalau income earner-nya, pencari nafkah utamanya kenapa-napa, nah mungkin seorang ibu rumah tangga itu perlu backup. Nah, banyak sekali yang di tempat kita ya, itu awalnya adalah dia hanya side hustle, tapi ngejalanin dan bisa jadi besar, bisa jadi income yang stabil, bahkan akhirnya menjadi full-time agent, full-time life planner di Manulife. Nah, kita bahkan mungkin bisa dicari ya di LinkedIn kita, di website kita. Kita sedang membuka program, kita sebutnya Next Pro ya. Artinya apa? Kita akan memberikan allowance loh, berupa semacam gaji untuk teman-teman yang masih punya pekerjaan dan kita tidak mengharuskan mereka untuk resign di sana. Nah, bisa double dong gajiannya. Ya. Ini solusi untuk yang lagi nonton ya. Itu yang dicari. Nah, dan kita ya sejak kita buka program baru ini ya. Dan ini segmennya benar-benar untuk mereka yang belum pernah menjalankan asuransi ya. Jadi bukan untuk yang dia udah jadi agent di sebelumnya. Bukan. Justru ini kita menargetkan, kita membantu orang-orang yang tidak pernah punya pengalaman asuransi, kita berikan training yang luar biasa, kita kasih mentor, kita kasih produk-produk yang simple, jualnya gampang. Nah, ketika mereka masih punya full time, mereka masih punya network, mereka masih punya teman-teman, mereka masih punya potensi, nah itu bisa menjalankan bisnis di kita secara part time loh. Ya, trainingnya hari Sabtu, trainingnya after office, banyak training online, sangat mudah. Ya, dan itu kita ada spesial di Manulife, itu kita berikan allowance atau gaji supaya kita juga paham kalau dia udah ngejalanin tapi income-nya nggak seberapa, ya dia nggak akan fokus. Ya kan, kita mau mereka yang join juga mereka bisa mendapatkan income yang stabil di kita. Nah, itu kita berikan juga. Oke, ya. Tadi dengerin Pak Will ngomong tuh kayak nemu aha moment gitu ya. Jadi ini ada program Home for Agency begitu ya Pak? Sesuai dengan namanya karena ini home, jadi memang bisa mewadahi berbagai tipe orang tadi kalau Pak Will bilang ya. Mau ibu rumah tangga, mau yang memang belum punya pekerjaan gitu ya Pak, mau yang sudah punya pekerjaan, mau nambah income begitu ya, bisa masuk ke sini. Diberikan allowance juga. Diberikan mentoring, diberikan training, jadi tinggal duduk manis begitu ya Pak Will. Mau yang, bahkan tadi yang saya garis bawahi ini terbuka juga untuk yang belum join asuransi gitu ya Pak. Misalnya masih kayak awam, belum pernah selama histori hidupnya join asuransi, bisa gabung juga. Betul, justru targetnya seperti itu. Justru kita justru melihatnya gini, kita melihatnya adalah di Indonesia ini kan kita penduduknya masih banyak sekali ya, penetrasi asuransi masih kecil sekali, dan bahkan kalau kita lihat rasio agen terhadap jumlah penduduk itu masih kecil sekali dibandingkan negara-negara di tetangga. Artinya potensinya masih sangat besar, ya kan? Jadi banyak sekali mereka yang bahkan belum mengenal tuh apa itu asuransi, belum mengenal apa itu menjadi seorang agent gitu kan, karena yang dipersepsinya jadi agent nih jualan gitu, jadi agent nih jualan asuransi, padahal jauh sekali, nggak cuman itu. Dan itu yang memang pelan-pelan harus kita ubah ya. Karena kita kalau udah ngobrol sama orang, kayaknya terpatrinya itu ya Pak. Kalau udah agent, asuransi nih gitu. Tapi kalau udah ngeluarin, kalau sekarang jokesnya kalau udah ngeluarin tab, iPad, lawan bicara udah mulai merinding. Waduh, mau apa nih gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya kita juga, ini salah satu yang menurut saya menarik ya, bagi orang awam adalah sebenarnya menjadi agen atau menjadi life planner. Kalau di Manulife kita sebutnya life planner. Nah, itu bisa dengan beberapa stream of income juga di Manulife-nya ya. Kenapa? Karena kita bisa jualan langsung ya, memberikan proteksi ya bagi orang, nanti ada dapat, kita sebutnya komisi gitu ya. Atau bisa juga kita itu disebutnya membesarkan tim atau team builder. Jadi nggak mesti jualan asuransi. Nggak mesti jualan asuransi. Jadi kalau emang dia adalah tipikal orang yang senengnya untuk coaching people gitu, senengnya jadi mentor, dia bisa tuh ya untuk gedein timnya instead of jualan asuransinya aja. Betul. Jadi banyak contoh sukses juga ya. Join ke kita, ya kan? Dia mungkin punya grup nih, kalau misalnya ibu-ibu punya grup arisan. Nah, dia join, dia ajak tuh semua grup arisannya gitu kan. Yuk kita bergabung yuk di Manulife gitu kan. Kita
ngerjain bisnis bareng. Nah, itu tuh nanti mulai dari situ masing-masing saling mengajak lagi, akhirnya kita punya kita sebutnya menjadi tim yang besar gitu. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya potensi karir yang besarnya tuh sebenarnya di sana juga. Sering tuh dengar keluhan gitu ya Pak, yang Mbak Yana kayak, aduh kalau jualan gue nggak bisa nih gitu, tapi coaching people gue bisa, nurturing orang gue bisa gitu ya, kayak team building tuh bagian gue. Nah ini berarti justru terbuka di sini ya Pak peluangnya ya. Betul. Oh ya. Baru tahu nih aha momen. Ya. Diam-diam kayaknya langsung mau join. Takut banget. Yuk join gitu. Iya. Nah ini tapi gini Pak, kalau ngomongin soal perusahaan asuransi gitu ya, banyak sekali pasti yang punya program-program tertentu. Inilah di saat yang tepat tuh Pak Will katakan pada dunia, kenapa harus Manulife? Oke, sebenarnya sih saya setuju ya. Jadi di Indonesia tuh banyak perusahaan asuransi dan saya bisa jamin semua perusahaan asuransi itu adalah mereka bagus dan punya kekuatan masing-masing. Dan hampir semua, bahkan semua itu kan wajib ada approval dari OJK juga, dipantau oleh OJK. Jadi nggak ada yang jelek. Tapi di setiap perusahaan asuransi itu punya kelebihan-kelebihan gitu ya. Nah, kalau menurut saya salah satu kelebihannya Manulife adalah kita ini salah satu perusahaan asuransi yang tertua. Kita udah 40 tahun ada di Indonesia, ya kan? Dan kita udah ratusan tahun kalau secara Manulife secara global. Ini penting. Kenapa? Karena asuransi itu produk yang jangka panjang. Yes, ya betul. kan? Asuransi itu produk yang kita belinya sekarang, tapi kita menggunakannya itu ketika kita terkena resiko. Dan terkena resiko bisa 20 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi, bisa 40 tahun lagi. Bahkan salah satu produk yang terpanjang kita ya, itu proteksi sampai 110 tahun. Oke. Jadi kalau beliau tuh beli umur 10 tahun, itu masih 100 tahun lagi loh. Jadi itu pentingnya kenapa perusahaan asuransi itu mesti stabil dan sudah punya track record yang bagus. Nah itu, Manulife itu salah satu dari beberapa insurance lain juga punya track record bagus juga. Tapi Manulife salah satu kelebihannya itu. Dan yang kedua, Manulife ini memang kita ini tadi yang saya bilang bahwa kita ini memprioritaskan untuk agensinya bisa bertumbuh gitu. Jadi bukan cuman sekedar brandnya yang kuat, tapi kita make sure tenaga pemasar kita itu dibekalin informasi-informasi yang tepat. Kita pelatihan-pelatihan yang bagus, cara menjual yang tepat. Kenapa? Karena tadi kita ngobrol sedikit ya Nadia ya, mengenai paling penting itu ketika nasabah itu mengenal asuransi dan akhirnya memutuskan untuk membeli asuransi, itu membeli asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kita akan bergantung kepada tenaga pemasar kita untuk menjelaskannya dengan benar. Nah, makanya penting sekali kualitas dari tenaga pemasar. Dan Manulife itu salah satu perusahaan asuransi ya yang punya tenaga pemasarnya tuh kualitasnya bagus, kualitasnya loyal. Mereka udah puluhan tahun menjalankan bersama kita ya. Dan kita juga punya program Manulife Pro gitu ya. Artinya apa itu? Tenaga pemasar itu kita beri perhatian khusus untuk mereka menjadi tenaga pemasar yang profesional gitu ya. Jadi mereka punya informasi-informasi, kita kasih pelatihan-pelatihan yang di luar. Improve mereka punya skill. Betul. Jadi mereka nggak cuma tahu mengenai asuransi juga, mereka mengerti juga financial planning juga gitu. Ya itu sih salah satu yang menurut saya kenapa di Manulife ini bisa ada sampai sekarang dan bisa besar sampai sekarang seperti itu. Iya. Kalau Pak Will nggak ngomong, aku nggak tahu nih kalau Manulife ini perusahaan asuransi tertua berarti ya Pak ya. Sudah lebih dari 40 tahun. Dan ini penting ya Pak, maksudnya kadang mungkin suka disepelekan ya, mencari tahu historical background tempat untuk kita tuh benar-benar bisa mempercayakan asuransi, begitu ya Pak ya. Karena tadi benar Pak Will bilang, asuransi ini kan produk jangka panjang ya. Jadi jangan sampai mungkin 50 atau 100 tahun lagi kita butuh, begitu kita nengok perusahaan udah nggak ada ya Pak. Aku harus minta bantuan ke siapa gitu ya. Gitu. Jadi ini memang produk jangka panjang, penting untuk teman kumparan dan juga sahabat Better You ya, gitu ya, untuk bisa tahu bahwa kita harus cek nih historical background-nya seperti apa.
Kemudian tadi juga Pak Will sampaikan, servisnya ini luar biasa sekali Mbak Nadia tadi ya. Kita sampai berbinar-binar matanya buat Pak Will ya. Tadi cerita, Bergabung. iya gitu, apakah ini saatnya gitu ya. Langsung kayak mikir gitu. Karena benar-benar mewadahi siapapun, berbagai tipe orang gitu ya Pak. Karakteristik tipe agent apapun itu bisa difasilitasi. Kemudian tadi ketika sudah masuk pun Betul. diberikan training, Iya. diberikan allowance ya. Jadi dia punya komunitas yang stabil dan juga cara kerja yang fleksibel juga. Betul. Kita sendiri bahkan sedang mengembangkan AI nih, ya. Jadi untuk membantu para agent yang join ke kita itu dimudahkan. Oh. Bayanginnya gini, produk asuransi kan kompleks sekali ya, aturannya, istilahnya kisi-kisinya atau batasan-batasannya. Nah, dengan teknologi kita yang sudah kita punya nih, AI kita, itu sangat dimudahkan. Jadi setiap saat dia bisa tanya gitu kan ke AI-nya, oh ini proteksinya gimana sih? Tolong dong jelasin saya proteksinya. Nah, nanti dia summarize produknya. Atau bahkan dia mau ketemu dengan nasabah gitu ya. Dia mau ketemu nasabah, nasabahnya seperti ini. Dia bisa tanya. Terus Betul. dia bisa cari tahu jawabannya dari situ. Betul, bahkan sebelum bertemu dia akan ceritain nih, oh nasabah saya umurnya segini, dia kayak gini, karakteristiknya segini, hobinya ini, tolong dong dipandu nih. Nah, nanti dia keluarin tuh mengenai gimana sih cara pendekatannya, gimana sih nanti ngomongnya apa, topik yang diangkat apa. Nah, itu kita Manulife udah punya dan salah satu yang pertama kali tuh di market. Nah, jadi ini momentumnya pas sekali ya. Tadi bukan cuman kita memang Manulife ini lagi mau mengembangkan bisnis di Indonesia. Yang kedua, kita punya bukan cuma pelatihan, punya leader-leader hebat yang siap mentorin, tapi kita juga punya tools atau sistem yang membantu banget gitu. Dengan salah satunya adalah ada AI di sana yang bisa membantu langsung. Dan di kita tuh kita sekarang ngelihatnya gini, kadang-kadang orang mikir, oh jualan asuransi ya. Enggak, kita di sini berbisnis asuransi. Kenapa berbisnis? Bedanya apa? Bedanya adalah kita di asuransi ini bisa diwariskan. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sebenarnya kalau yang mereka yang udah lama di bidang asuransi tahu ya, ini normal lah ya untuk buat sebuah agensi, tapi bisnis kita ini bisa diwariskan ke anak loh nantinya. Oke. Ya, udah nggak ada umur pensiunnya, ya kan? Jadi dia mau kerja sampai, di kita ada yang umur sampai umur 80, 85, masih ke kantor tiap hari, masih ngajar tiap hari ya, masih ngejalanin, punya tim besar, dan beliau bisa wariskan ke anaknya loh. Bisnisnya bisa diwariskan ke anaknya, stream of income-nya bisa diwariskan ke anaknya. I see. Dan ini bisa sampai 10 generasi juga loh. Jadi menurut saya perlu dikonsider. Aku biar lebih yakin ya Pak, boleh ya Pak? Biar kita nggak berubah pikiran ya Pak Nadia ya. Coba kita simulasikan nih Pak. Boleh. Misalnya aku mantap nih setelah ini nge-WA Pak Will. Hai Pak, lu kayak aku mau coba nih ping-ping. Misalnya aku mau coba nih jadi agent Manulife. Ya. Alurnya gimana nih Pak? Ketika awal nih, apa yang harus aku lakuin, apa yang harus aku persiapkan tuh gimana nih? Oke, nah sebenarnya di konsep kita ini kan ketika seseorang, oke, saya mau coba gitu ya, nanti saya akan referensikan kepada salah satu leader-leader hebat kita, ya kan? Kita punya 2.000 lebih leader ya, yang mereka tuh bertugas untuk menjadi mentor, mengajarkan ya. Nanti Winda bisa langsung ngobrol tuh sama beliau gitu kan. Langsung Pak, boleh ada aksesnya? Iya, betul. Ngobrol, nanti bisa dijelaskan. Ya kan basic-basicnya dulu ya. Apa itu asuransi, konsepnya seperti apa. Nah, habis itu kalau Winda tertarik, kita ada beberapa program-program ya. Jadi nanti kita bisa masuk ke kelas, dijelaskan lagi lebih dalam, sistemnya seperti apa gitu. Nah, itu akan nanti membantu Winda untuk menentukan, oke, saya confirm masuk atau enggak. Nanti kita juga ada pelatihan khususnya. Setelah pelatihan khusus juga kita harus tes dulu. Oh gitu. Ya, jadi nggak sembarangan. Kompetensinya berjalan gitu ya Pak. Betul. Jadi kita sebagai customer kan juga nggak deg-degan ya dilayani oleh agent yang memang udah kompeten gitu ya. Betul. Nah, jadi kita benar-benar persiapkan. Jadi, nah, setelah itu gitu kita berikan pelatihan, baru nanti kita fokus benar-benar pelatihan gimana sih istilahnya menjalankan bisnis asuransi ini gitu kan, gimana sih cara
ceritain produk tuh seperti apa, fungsi asuransi seperti apa. Nah, dan kita sangat berpegang teguh di 90 hari pertama itu. Ya, jadi nanti kita akan benar-benar dimentorin, 90 hari ada kelas-kelas untuk seorang agen itu untuk bisa benar-benar menjadi life planner yang sesuai dengan karakteristik dari Manulife. Nah, gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang tertarik di online juga bisa nanti masuk aja ke websitenya Manulife. Di situ nanti ada jalannya. Ketika mau jadi agent, nanti kita akan bantu referensikan kepada leader-leader yang sesuai gitu dengan karakteristiknya. Oke. Jadi pas awal masuk tuh kayak bahasanya dituntun dulu ya Pak ya. Dihubungkan langsung nih sama leader-leadernya, Betul. ya dijelaskan asuransi apa, ini nanti sistem kerja seperti apa, dan bahkan diberikan opsi ya Pak. Jadi boleh lanjut, boleh tidak lanjut gitu. Jadi tidak memaksakan. Oh, tidak memaksa. Gitu ya Pak ya, yang perlu di highlight ya. Jadi ketika akhirnya oke Pak, saya tertarik gitu ya, baru akhirnya mengikuti sejumlah training gitu ya. Nanti dilihat di 90 hari pertama berarti ya Pak. Oke. Baru setelah itu mulai memasuki tahap-tahap selanjutnya gitu ya Pak. Sebelum dia akhirnya dilepas liarkan begitu ya Pak ya. Akhirnya mulai dia mencari gitu ya di luar sana begitu ya Pak. Pentingnya ini ya Mbak Nadia ya. Jadi SDM-nya dibentuk dulu. Fokus ke SDM-nya. Karena seringkali kita tuh fokus yang penting ada nih revenue-nya capai target, ada nih apa nih gitu ya. Padahal sebetulnya SDM-nya dulu mesti ready dulu ya. Benar, mesti ready, kualitasnya di make sure dulu seperti apa, baru mulai bisa bekerja. Betul. Karena nanti harus berhubungan sama orang ya Pak. Betul. Itu yang sering kali ini. Gimana Mbak Nadia, ada yang mau ditambahkan dari tadi tuh? Kalau misalnya gitu, mau nantiin gitu. Kayak pengen semangat banget karena ini tuh menurut aku salah satu opsi jalan untuk nambah penghasilan, ya kan? Satu, biasanya saya selalu menyarankan untuk teman-teman coba deh explore. Ada nggak sih potensi-potensi untuk nambah penghasilan in this economy gitu? Kalau emang, kayaknya tertarik nih jadi salah satu agent di Manulife, maka yang akan saya sampaikan ke teman-teman adalah trial aja dulu, mumpung ada kesempatannya. Dan kalau memang masih punya full time job, dicoba jalanin dua-duanya dulu, gitu. Karena emang baiknya tidak gegabah ya Pak untuk langsung melepaskan si full time job gitu. Coba running dulu di agent ini kurang lebih, menurutku tuh timeline-nya tuh 3-6 bulan sih untuk kita bisa beradaptasi gitu ya. During that time biasanya mungkin yang akan saya perlu tambahkan untuk teman-teman adalah jangan lupa untuk menyediakan dana jaga-jaga buat operasional. Ya kan? Tentunya aktivitasnya akan jadi lebih banyak gitu. Mungkin akan ada tambahan di transportasi, akan ada tambahan di biaya operasional harian. Tapi menurutku kalau emang itu mesti dikeluarkan untuk mendapatkan income yang lebih besar, why not gitu. Nah, jadi emang di awal-awal mungkin teman-teman mesti adaptasi sedikit di bagian cash flow-nya. Oke, ini berarti kuncinya 3 nih. Tadi kalau aku merumuskan ya. Yang pertama buat teman-teman jangan ragu buat explore dulu. Ya, lihat semua kemungkinan yang ada. Jangan kayak langsung ya nggak ngeliat, nggak mau. Aku tuh anti banget nih sama kerjaan ini. Aku kayaknya nggak bisa di sini. Coba aja dulu, gitu ya. Dulu. Explore. Yang kedua tadi coba dulu aja, gitu ya. Terus boleh dijalankan sama pekerjaan utamanya ya. Jadi jangan dulu menyerah bilang kayaknya nggak sanggup nih punya banyak kerjaan gitu ya Pak. Jalanin dulu aja ya. Tadi Mbak Nadia bilang 3-6 bulan ya. 3-6 bulan tuh kayak mas adaptasi kita ya. Running itu semua. Karena probation di kantor-kantor kan range waktunya segitu gitu. Benar. Jadi nanti dari situ baru kita lihat, oh jangan-jangan sebenarnya kita memang sanggup. Gitu ya. Dan yang terakhir tadi jangan lupa walaupun explore banyak hal, nyoba dulu, tetap siapin dana jaga-jaga ya, dana operasional ya. Nah, kalau ini tipsnya udah menambah income-nya, sudah ada Mbak Nadia. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara mengembangkannya gitu. Karena situasi ekonomi lagi begini, kayaknya kalau kata orang boro-boro mau mikirin buat dikembangin, udah kayaknya dijalanin dulu aja deh gitu. Oke, pertama-tama aku harus sampaikan ke pemirsa di sini bahwa kemampuan skill kita, skill mencari uang dan skill mengatur uang itu adalah 2 skill berbeda. Jadi skill mencari uang, jadi gini, saya sering banget ketemu teman-teman yang konsultasi finansial ke saya, dia tipikal orang yang jago banget cari duit. Jadi
tahu nggak sih tipikal orang yang karirnya naik terus atau apa aja yang dijadiin bisnis sama dia pasti jalan. Gitu kan, kayak wah, atau jualan tuh jago aja gitu jualannya. Dia baru prospek dikit, salesnya udah terpenuhi. Ada tuh tipikal orang kayak gitu. Tapi orang-orang ini suka datang ke saya sambil bilang gini, "Mbak Nadia, income saya tuh rasanya banyak, tapi kok saya nggak punya tabungan ya?" Apakah terasa? Mohon maaf Pemirsa, kalau ada sedikit yang tersindir. Mbak, kok saya nggak punya tabungan ya? Rasanya tuh saya kerja keras sebagai unicorn gitu. Tapi kok tabungannya nggak kumpul. Nah, maka saya akan bilang ke dia, skill cari uang sama skill mengatur uang itu adalah skill yang berbeda gitu. Jadi emang idealnya dua skill ini harus dipelajari dan saling melengkapi. Sayangnya skill mengelola uang tuh kan nggak diajarin ya di sekolah gitu. Jadi kita belajarnya kadang-kadang ya dengan cara trial dan error dulu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan ke teman-teman, ketika income-nya udah ada dan ketika uangnya udah ada dan surplus setiap bulan, maka penting untuk cari tahu skill mengelola uang. Pertama, punya tujuan finansial dulu. Iya, saya mau nabung, iya saya mau investasi, buat apa dulu? Karena kalau nggak ada tujuannya kayak nggak punya garis finish gitu. Jadi kita lari aja, capek, berhenti tengah jalan gitu. Nah, jadi memang cari tahu tujuannya apa. Biasanya kalau ketemu teman-teman, apalagi yang udah berkeluarga, pengen sekolahin anak kamu sampai Ivy League nggak sih? Iya, pengen loh gitu. Nah, itu jadi salah satu motivasi mereka untuk akhirnya menabung untuk masa depan. Nah, baru ketika udah tahu tujuannya, kita cari tahu mau ngejar si tujuan itu pakai instrumen investasi apa. Banyak yang ada di pasaran ya. Orang mau, saya mau nabung emas saya mau nabung saham saya mau pakai reksadana, saya pengen obligasi negara. Itu semua sebenarnya adalah hanya alat untuk mencapai si tujuan finansial kamu. kalau Pak Wil, Pak, pasti Pak Wil sudah menemukan banyak sekali agent-agent Manulife di luar sana. Ada yang bisa di-share nggak Pak? Yang paling mungkin ada cerita inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran buat teman kumparan dan juga sahabat Better You di luar sana? Oke. Mungkin ada satu cerita yang ini membuat saya tuh salah satu yang sangat tersentuh ya. Dan saya merasakan sendiri, oh jadi memang berkarir di dunia asuransi atau berkarir sebagai agent atau life planner itu punya kelebihan ini gitu. Nah, jadi kita ada salah satu leader kita ya, beliau ini sangat unfortunate. Jadi dia memang udah ngejalanin bisnisnya cukup lama ya. Unfortunate, dia terkena suatu penyakit. Dia hampir mungkin at least 3 bulan benar-benar di rumah sakit. Ya, at least benar-benar 3 bulan di rumah sakit, benar-benar terbaring gitu ya. Dan mungkin tidak sadarkan diri gitu ya, 3 bulan. Dan setelah recover juga takes time untuk sampai dia bisa bicara, untuk sampai dia akhirnya bisa kembali beraktivitas pulih. lagi. Bayangin karir apa yang bisa menunggu selama Sekian waktu. 6 bulan itu loh, ya, tanpa disruption. Dan beliau ini ketika beliau sakit itu timnya itu datang hampir setiap hari, ngejenguk, ngedoain, dan mereka semua timnya itu masih bekerja normal, sehingga beliau juga masih mendapatkan income selama beliau sakit. Ya, jadi income-nya tetap lancar. Nggak seperti kita ya, freelancer ini ya, berhenti kerja, berhenti income loh. Iya, berhenti aja gitu ya. Ya, nah, beliau ini bahkan sekarang udah kembali pulih dan dia bisa menjalankan balik lagi gitu kan. Nah, di mana lagi ya kan sih bisa seperti itu gitu, di mana karena kebanyakan kita tahu lah kalau kita berkarir kita terkena musibah, kita nggak bisa kerja 6 bulan, sangat tidak fair juga dong ya kalau kita minta tetap gajinya tetap gitu kan. Nah, menurut saya salah satu karir yang bisa seperti itu di Manulife, dan kita udah ada contohnya juga ya. Jadi menurut saya itu inspiratif sekali ya. Jadi di mana seseorang itu terkena musibah tapi dia tetap bisa menjalankan bisnisnya ini ya. Oke, itulah pentingnya. Ini berarti tadi ngomongin
yang team builder itu tadi ya Pak ya. Betul. Karena dia sudah Punya tim, punya tim. tuh. Jadi Dan walaupun timnya yang jalan. yang bekerja ya. Tuh. Walaupun dia sedang dalam posisi belum bisa melakukan itu gitu. Betul. Oh, gimana lagi? Itu harus menjadi refleksi kita di awal tahun nih kayaknya tadi sesuai sama yang diomongin di awal. Refleksi kita awal tahun berarti ini saatnya aku join kayaknya. Nah ini aku pengen minta insight juga sama Mbak Nadia. Sebagai financial planner yang udah sering berhadapan sama banyak sekali permasalahan-permasalahan keuangan di luar sana. Kalau kamu boleh share insight yang paling penting, pelajaran yang kamu ambil, itu apa Mbak? Supaya kita nih bisa terbuka pintu mata hati. Aduh banyak banget lagi. Aduh. Banyak banget lagi. Gini, menurutku adalah your money is your responsibility. Kita tuh bertanggung jawab dengan uang yang kita punya, maka dengan itu kita harus jadi customer yang pintar. Karena kalau kita tidak bijak mengelola uang yang kita punya, ada banyak sekali orang yang mau menampungnya. Nah, jadi menurutku adalah belajarlah sesuai kapasitas kamu. Ada tipikal orang, aku nggak finance banget orangnya, iya alergi. Nggak bisa. 90% hidup kita berhubungan dengan transaksi keuangan. Jadi kayaknya suka nggak suka, mau nggak mau, you have to know how to manage your money. Gitu. Jadi kayaknya menurutku nggak ada kata terlambat juga untuk belajar. Karena bagaimanapun di usia ibuku yang usia pensiunan aja, dia tuh lagi belajar gimana caranya uang pensiunan ini bisa digunakan dengan seefektif mungkin. Gitu. Kayak Dek, Mama mau nanya kalau uang pensiunan gini enaknya disimpan di mana ya gitu. Jadi even yang usia lanjut aja masih semangat belajar, apalagi untuk teman-teman nih yang sekarang umurnya 20-an, lagi seneng-senengnya hustling. Yuk belajar gimana caranya mengelola uang. Iya, itu penting ya, skill yang harus dimiliki semua orang ya. Walaupun mereka bukan lulusan ekonomi ya. Sama Itu sekali. yang perlu digarisbawahi. Benar. Gue nggak ngerti, gue dulu nggak belajar akuntansi gitu, gue nggak belajar ekonomi, sering gitu. Iya, tapi Disclaimer-nya. transaksi setiap hari. Betul. Dan tadi juga yang harus digarisbawahi adalah skill mencari uang dan mengatur uang adalah dua hal yang berbeda. Dan wajib untuk kita menguasai keduanya. Betul. Tadi aku udah banyak banget nanya ke Mbak Nadia dan juga ke Pak Will. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga yang tentunya ini mau aku tanyakan langsung dan bisa jadi ini mewakili pertanyaan atau keingintahuan dari teman kumparan atau sahabat Better You yang ada di luar sana ya. Kalau misalnya ada karyawan nih Pak dengan risiko PHK di sektor manufaktur dan belum ada background finansial, nah itu boleh nggak mulai jadi agent tapi nanti sambil tetap bekerja di bidang saya gitu? Iya. Ini boleh banget jawabannya. Boleh ya. banget, baik. Menurut saya mayoritas dari agen-agen yang sukses di tempat kita itu berawal dari sana. Mayoritas adalah mereka yang punya income, ya kan, di tempat sebelumnya masih bekerja penuh gitu ya, tapi mencoba nyambi nih, ya kan, side hustle kan, ya. Nyoba side hustle, ngejalanin paralel gitu kan, sampai pada akhirnya bisa dua kejadian, misalnya unfortunate di PHK tadi dalam case ini, ya dia bisa menjalankan langsung, jadi bisa punya backup. Nah, tenangnya adalah kita nggak penting bahwa background dari seseorang sebelumnya, ya kan? Karena kenapa? Kita akan ajarkan, kita akan ajarkan dari awal apa itu asuransi, financial planning, bagaimana mengatur keuangan, gimana mengatur aset, itu kita akan ajarkan. Jadi nggak usah khawatir. Dan kita akan siapkan juga bukan cuma trainingnya, tapi akan ada leader yang bantu bener-bener setiap hari, membantu untuk coaching, membantu mengajarkan langsung mentoring, ya. Jadi don't worry ya Pak ya, nggak usah khawatir karena ini semuanya dibantu. Bener-bener nih, sini sayang gitu ya, gitu kayaknya dibantu banget. Nah kalau tadi misalnya soal karyawan atau orang-orang yang udah bekerja ya, biasanya kan ketika punya side hustle tuh khawatir nggak kepegang nih kerjaannya. Nah bagaimana dengan ibu rumah tangga? Nah biasanya ibu rumah tangga tuh kan ada ketakutan, gini, ada keinginan sebagai ibu rumah tangga mau tetap berdaya, bisa membantu finansial keluarga. Tapi ada rasa takut Nggak kepegahnya.
tersita waktu bermain sama anak, apalagi kalau anaknya masih dalam masa pertumbuhan. I Nah, see. itu gimana tuh solusi? Sebenarnya justru banyak sekali ya di tempat kita yang awalnya dia adalah seorang ibu yang bekerja. Awalnya seorang ibu yang bekerja, tapi karena tuntutan pekerjaan itu dia tidak punya cukup waktu untuk keluarganya. Dia tidak punya cukup waktu untuk merawat anaknya, nganter anaknya gitu kan. Pada suatu saat ada cerita juga bahwa dia awalnya anaknya sakit, tapi dia diminta untuk bekerja gitu kan. Nah, momen-momen tersebut itu yang membuat akhirnya dia justru menjadi agen gitu. Jadi Kenapa? switching ya. Betul, justru karena alasan Flexibility itu memang sih. Sebagai ibu terasa banget nggak sih? Ini curhatan ibu-ibu. Curhatan ibu-ibunya keluar gitu ya. Karena memang dulu saya memutuskan sebelum berganti karir jadi independent financial planner dari corporate job, itu karena memang ada hal yang agak sulit dilakukan ketika masih bekerja korporasi. Kan kita punya jam masuk dan pulang yang saklek ya, nggak bisa diotak-atik gitu. Pun kalau misalnya memang kantor aku asik kok, bosnya nggak apa-apa kalau urusan anak gitu. Tapi kan kayaknya kalau terus-menerus bilang urusan anak, kita juga khawatir sama performance karir kita gimana Sering dianggap tidak gitu. profesional gitu Tidak ya. profesional. Nah, menurut aku pekerjaan-pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas ini nih yang kayaknya harus lebih banyak deh datang ke kita, ke perempuan gitu. Luar biasa sekali. Ini ngobrol-ngobrol dari tadi nggak kerasa, mungkin udah kalau diterusin sampai subuh kayaknya Pak ya. Luar biasa hari ini, dari tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Nadia sama Pak Will. Terima kasih banyak hari ini, udah kasih banyak sekali insight sama aku, sama teman kumparan, sama sahabat Better You semuanya. Yang mana sebetulnya apa yang kita bahas hari ini lebih banyak tadi soal membicarakan masa depan ya sebetulnya. Karena masa depan itu akan terus menghantui masa kini. Tapi bukan buat menakut-nakutin, tapi justru supaya kita bisa mempersiapkan dari sekarang ya Pak. Karena seperti yang tadi di-mention di awal, ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat hidup lebih siap, lebih tenang, dan lebih bermakna ya. Jadi semoga teman kumparan dan juga sahabat Better You semuanya yang sudah menyimak obrolan kita tadi, ada banyak sekali insight yang bisa didapatkan. Dan tentunya seperti yang tadi Mbak Nadia bilang, orang itu kadang suka lupa action. Jadi habis dengerin ini jangan termenung, jangan terlalu termenung ya. Harus langsung dilakukan, harus langsung action, implementasikan dari sekarang. Dan tadi nggak ada kata terlambat untuk belajar finansial. Betul. Ya, sedini mungkin, kalaupun ngerasa udah terlambat, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, pelajari sekarang. Terima kasih banyak untuk Pak Will dan juga Mbak Nadia. Hari ini sudah berbagi insight ke teman kumparan dan juga sahabat Better You semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bicarakan bersama bisa mendatangkan banyak sekali insight untuk teman-teman semuanya. Bukan cuma buat dipahami, tapi juga untuk diimplementasikan sesegera mungkin. Ingat kuncinya 2, action dan konsisten ya. Supaya hidup kita nanti bukan cuma bisa mencapai stabilitas finansial yang baik, tapi juga bisa lebih siap, lebih tenang, dan juga lebih bermakna. Oleh karena itu, saya Winda Dwi Astuti pamit undur diri, dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman kumparan dan juga sahabat Better You semuanya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa!